Hai semuanya, welcome and welcome back to my channel. Buat yang baru datang ke sini, salam kenal. Ini adalah channel gue Mute, di mana gue di sini biasa sharing traveling, parenting, dan tips lainnya. Hai, kita lagi di Bandung lagi. Kira-kira sekarang kita mau kemana ya? Let's go. Kita akan menerjang kemacetan Bandung. Tapi hari ini hari Jumat, jadi nggak terlalu macet-macet banget gitu. Seperti biasa, kita mencari makanan dulu sebelum ke penginapan. Jadi karena kita nginepnya agak di atas gitu kan, di dago atas, jadi kita nggak tahu nanti bakalan gampang atau enggak cari makanan. Jadi lebih baik kita bungkus atau makan dulu. Kok tiba-tiba kira-kira kita mau kemana? Cluenya adalah warung. Habis itu aku ya Kita udah sampai sekarang di lokasinya. Kita ada di warung Inul. Dia jual nasi cikur katanya. Kita lihat kayak gimana. Ini lokasinya ada di kawasan resort Dago Pakar. Jadi dengerin deh. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Tuh. Ada suara-suara alam, hewan-hewan. Ini tandanya alamnya masih bagus di sini. Mantap. Semoga makanannya juga enak. Let's go. Kok dia happy? Sibuk. Pada dasarnya mereka menjual masakan Sunda, ada yang goreng-goreng, ada juga pepes. Ini bisa dipilih aja menunya, dari mulai olahan ikan, ayam, sate-satean. Lalu ada lalap-lalapan, ada jukut juga. Dan yang paling penting adalah mereka bisa dibayar secara kris, jadi cashless. Hey Sya, ngapain kamu? Halo. Ini dia tampak depannya, cukup sederhana, tapi yang jadi istimewa karena dia di bawah pohon rindang. Nah, ini ada toilet, tempat sholatnya. Banyak kucing, seru banget. Kita udah selesai, udah bayar, tapi kita ngebungkus aja karena sebentar lagi ini warungnya tutup. Mereka tutupnya jam 4, jadi kita makannya di hotel aja. Bye. Walaupun tempatnya kecil, sederhana kayak gini, tapi banyak banget mobil-mobil yang datang sini dan platnya B. Dan di sini ada padel dong di Dago Pakar ini. Dan karena kita ada di daerah Dago Pakar, makanya kita harus ekstra skill. Ayo kita asis dulu ya pekerjaan kita sehari-hari. Makin dekat ke penginapan, jalanannya cuma cukup untuk satu mobil, jadi harus ekstra hati-hati dan lihat. Lumayan terjal, tapi jalanan udah oke, tenang aja. Semoga nggak papasan sih kalau kayak gini. Kalau malam lumayan. Iya, siangnya pas lagi itu. Nih, ternyata luas. Wow. Dulu kayaknya belum ada nggak sih? Kita nggak pernah ke sini ya? Itu kayaknya udah di situ. Ada gota itu udah itu. Wah, kita harus motoran sih ke sini. Nah, ini kamarnya. Lihat dari sini. Ini kayak kamar tidur yang cozy, yang warm gitu. Wih. Saya kamar di rumah nggak sih? Terus yang bikin seru itu di kamar mandinya. Kamar mandinya. Dia tuh ada kayak skylightnya gitu. Kayaknya shower. Oh, ada penghangatnya juga. Dan ini
tampak depannya. Kayak rumah The Sims. Kita di mana? Di Mana Cottage. Kamar kita di nomor 3. Takut banget. Untuk di jam 4 sore ini cuacanya cukup tenang, redup, dan lebih banyak suara-suara alam gitu. Lihat nih. Ini benar-benar apa ya, tempat buat healing. Suami aku udah ambil spot, lihat deh. Halo Pak. Enak banget dia duduk di situ. Tuh, kita udah ada Netflix. Sama di sini ada peralatan sholat dan hair dryer. Wow, worth it. Bagaimana Pak? Suka? Kayak suka. Sama suka. Kamu juga suka? Iya. Yeay, kamu paling suka yang mana tuh? Aku paling suka yang di kasurnya gini warnanya, selimutnya bagus. Ini kuncinya apa itu ya? Kuncinya tuh masih manual gitu loh, ada di apa, nyantel di pintu. Kamu paling suka bagian mana, Bi? Bagian luar. Iya, aku juga suka. Di luarnya tuh ada tempat makannya gitu loh. Kamu juga suka luarnya? Sama Iya. gile. Kayak gini, jadi ada mejanya, ada kursi-kursi gitu di luar. Jadi kita makannya di sini. Nanti kita sarapannya juga dibawa ke sini besok. Kita udah pilih. Oh, 15 itu terakhir, yang pinknya dulu. Dari area penginapan kita jalan ke area kafenya. Kafe ini masih buka sampai jam 10 malam. Ini juga bisa jadi solusi kalau kamu mau keluar makan tapi nggak mau pergi ke kota. Cukup pesan aja langsung di sini. Di malam hari mereka juga menyediakan paket barbecue. Kamu bisa langsung order aja dan itu bisa di-serve ke kamar kamu. Aku suka di sini karena tempatnya bersih, udah gitu halamannya luas, outdoor, ada juga semi outdoornya, dan lihat pemandangannya kayak gini. Semakin sore pemandangan di sini tuh makin cantik. Cottage-nya lucu, sebelah sana ada lampu-lampunya gitu, bisa dinyalain. Jadi ada beberapa cottage. Pemilihan tanamannya juga bikin area ini makin cantik. Dan aku diajakin untuk lihat area tendanya. Hanya ditutup dengan saat hujan. Betul. Soalnya nanti dia basah. Pas orangnya masuk malah nggak mau. Betul. Pinter deh. Udah habis maghrib. Kita tadi udah dari sini, terus udah ada sendal yang dipakai, jadi kita buka-buka ini. Kira-kira ada apa ya? Wah, ternyata ada mainan, guys. Tuh. Yeay. Ada balok-balok. Oh, ini Uno Stako. Nah, kalau di sini ada apa ya? Tidak ada di sini. Oh, ada hangar. Oke, tutup lagi. Nanti mau main Ada hewan di balik situ. Udah nggak apa-apa, aku mau di luar ya, bye-bye. Oke. Siapin buat sarapan basah. Gimana, kedinginan gak? Ambil apa kunci aku. Oke, ambil minum dulu. Udah snack aja. Lapar, Bu. Enggak, ini snack. Dingin soalnya ya. Pakai selimut tolong. Asli. Berapa sedikit? Sedikit ininya. Nggak apa-apa. Bolong nggak ada. Pagi ini cerah dari cottage kita. Ini view-nya. Wah,
Jam 6 pagi tapi matahari sudah mulai menyinari kita. Nah, semalam itu kita mau makan di sini kan, tapi nggak jadi. Karena kenapa? Hujan deras banget gitu. Dan alhasil ini juga lumayan berair ya, lumayan masih basah sampai sekarang. Karena angin dan hujannya lumayan besar banget, sampai geruduk-geruduk dan lama gitu. Untung kita udah bawa makanan, jadi makan malam aman. Nah, sekarang kita sedang menunggu sarapan pagi. Sarapan paginya nanti diantar ke sini. Jadi kalau di sini tuh kayak setiap cottage itu punya area sendiri gitu. Nah, lihat nih, per area, terus di sana ada per area. Ini tuh bisa kayak 4 orang deh kalau yang di sana tuh family gitu. Nah, kalau cottage aku ini di mana 03, ini tuh cuma satu tempat tidur, tapi cukupan buat aku dan keluarga sih. Karena kan kita bertiga, Fatisha masih kecil ya, jadi masih cukup kasurnya. Aku ketempelan. Pagi ini kita jalan, terus ya lumayan sih jalannya, kita papasan kayak gini, jadi harus gantian. Pagi di area sini tuh banyak yang ini ya, sepedahan, terus tadi juga ada anak-anak jalan kaki gitu. Ada kucing deh. Iya, Langsung 3 deh. ada kucing. Jalan pagi di Dagoti House. Iya betul 3. Mau sarapan sih sebenarnya. Ya udah. Di sini banyak kucing. Dia bingung, Sabtu masih sekolah katanya. Tuh. Iya. Iya, yang libur tuh cuma di Jakarta aja sih. Dia menemukan banyak kucing di sini, guys. Ih, lucu. Anaknya masih pada takut. Gemes banget. Kita akan sarapan di sini, tempatnya terpencil, tapi ayo kita lihat ada apa. Masuk di antara gang sempit ke area dalam dan kita berakhir di taman belakangnya. Gak cuma jualan makanan, di sini juga kita bisa nemu pernak-pernik lucu. Dan di sini tuh udah berasa kayak ke rumah temen gitu karena tempatnya senyaman itu. Nah, di sini tempat kita pesannya. Paling kita adanya serai jahe atau serai jahe ada pedes. Kalau udah lihat piano, Tadi sih bubur aja sih. berapa banyak kucing yang ada di sini? Mau kita hitung tidak miaunya? Mau kita hitung tidak? Ada 1, 5, Ada 5. 6, 7, 8. Wah, ada 8. 8 orang. Sekarang 8 kucing. Makan aku pagi ini. Kita lagi di Memilu, terus ini bubur. Sama ada macam-macam lah di dalamnya. Terus yang ini minuman probiotik. Isinya yogurt, terus ada kunyit, ada rempah-rempah. Nah, yang ini jahe, serai, jeruk nipis, dan kue tiaw. Dan anak aku. aku makanan. Dan para kucing. Kucingnya udah jadi 9. Kucingnya jadi 9. Jadi kucing sama Pak. Di sini banyak kucing tuh. Bisa dipanggil bagus-bagus kucingnya.
bersih dan gemuk. Oke, itu dia tadi kita ke resto yang terpencil untuk beberapa orang dan ternyata ramai juga ya yang kayak gitu. Aku baru tahu. Terus itu udah lama belum sih? Dulu waktu kita sekolah ada. Waktu kita pas terakhir ke itu kita nginep di mana ya? Di sana udah ada ini. Udah ada ya. Iya, tapi kayak pintunya tuh kecil banget, orang tuh nggak tahu dan nggak gitu kelihatan, jadi kayak yang tahu-tahu aja gitu. Nah sekarang kita harus balik lagi ke penginapan karena penginapan kita di Dago Atas dan ini hari Sabtu dan kalian harus ya kalian pasti tahu lah kalau hari Sabtu Dago Atas tuh trafficnya kayak gimana. Makanya kayak ya udah semangat. Kita mau sarapan part 2 di penginapan. Hey teman-teman, lagi ngapain sih? Sibuk banget. Ini adalah sarapan kita. Yeay, sarapan dulu. Ada mie goreng sama nasi goreng. Nah, setelah tadi kita sarapan, ini tuh benar-benar tempat yang bisa dijadiin buat healing gitu. Di mana? Suka banget sih di sini. Next mungkin aku akan kesini lagi, pelayanannya oke. Terus sarapannya juga cukupan, bukan yang kayak banyak gitu. Dan dia nggak disajiin dalam buffet, jadi ala carte aja. Pesan dulu, nanti komunikasinya via WhatsApp gitu. Kalau misalkan kalian memang mau, bisa ada link di bawah, cek aja. Mereka ada cafe, ada cottage juga, ada yang ukuran family. Terus di bawah sini tuh ternyata ada buat tendaan gitu. Jadi kalau kalian punya grup atau organisasi terus mau camping, mau apa, itu di sini ada. Buat anak-anak sekolah ini oke banget sih, kayak misalkan lagi LDK gitu-gitu, itu bisa banget. Nah, ini dia tempat yang aku maksud. Nih, di sini tuh ada kayak beberapa tenda gitu, terus di depannya ada lapangan. Ini bisa banget buat berkemah. Kayaknya kapasitasnya cukup besar ya, karena satu box gini tuh bisa buat 4-6 orang gitu. Terus di sebelah sana ada toilet dan teman-temannya. Nah, kira-kira gitu kalau misalkan nginep di Mana Cottage. Jadi, kapan-kapan lagi. Nanti kita sharing-sharing lagi. Habis ini aku mau pindah penginapan lagi. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.